Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendra Kosasi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai jaringan dan internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tania Agustin Wijayanti. Saya mahasiswi semester 3 dari kelas C2 dengan NPM 2021001035 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai internet dan jaringan. Nah, sebelum jauh membahas mengenai internet dan jaringan, mari kita mengenal dulu apa sih jaringan komputer itu. Jadi jaringan komputer itu adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan ini memiliki tanda pengenal atau yang biasa disebut dengan alamat IP ataupun alamat media akses kontrol. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan-jaringan komputer. Ada beberapa jaringan-jaringan dalam komputer. Yang pertama itu ada PAN atau Personal Area Network, yang mana ini merupakan jaringan komunikasi satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang dekat, yang umumnya hanya beberapa meter. Contohnya ketika handphone dikonekkan ke laptop ataupun earphone yang dikonekkan ke handphone. Selanjutnya itu ada LAN atau Local Area Network, di mana jaringan komputer ini jangkauannya hanya mencakup wilayah sempit dan tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi tersebut. Selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network, di mana ini merupakan layanan yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan yang lain. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. Ini merupakan jaringan komputer dengan cakupan jangkauan di wilayah yang luas seperti antar kota, antar provinsi, maupun antar negara. Sehingga WAN ini memerlukan router dan juga saluran komunikasi publik. Selanjutnya itu ada MAN atau Metropolitan Area Network, di mana ini merupakan jaringan dalam satu kota yang beroperasi dengan transfer data berkecepatan yang tinggi, yang bisa juga menghubungkan berbagai lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada CAN atau Campus Area Network, di mana CAN ini sistemnya itu mirip-mirip seperti MAN, hanya saja terbatas di satu area. Jadi, Campus Area Network ini merupakan gabungan dari sejumlah jaringan LAN yang saling terhubung di area institusi maupun perusahaan. Selanjutnya kita akan mengenal atau mempelajari tentang topologi jaringan komputer. Topologi dalam jaringan komputer ini sendiri merupakan metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi atau node dalam satu jaringan. Ada beberapa jenis topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Dilihat dari bentuknya, topologi bus ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer dengan satu kabel jaringan. Transmisi data atau sumber dayanya ini berjalan satu arah dari sumber ke komputer yang terakhir. Kelebihan dari topologi bus ini adalah lebih murah untuk menyediakan kabel jaringannya. Lalu yang kedua itu ada topologi ring, di mana dari bentuknya saja kita sudah tahu bahwa topologi ring ini merupakan metode yang menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang melingkar seperti cincin. Kelebihan dari topologi ring ini sendiri yaitu lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pasang yang lebih murah. Lalu ada topologi star, di mana topologi star ini menghubungkan beberapa node dengan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Kelebihan dari topologi star ini adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringannya dan juga kegagalan pengiriman data pada satu rute itu tidak akan mempengaruhi rute yang lain. Nah, selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh ini menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa perantara. Kelebihannya itu, kesalahan pengiriman data itu bisa dideteksi secara mudah, lalu juga pada saat pengiriman data ini bisa berjalan dengan aman. Lalu yang terakhir itu ada topologi tree, di mana topologi tree ini menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis, di mana terdapat dua perangkat keras hub, yaitu perangkat utama dan sekunder. Kelebihan dari topologi tree sendiri ini yaitu mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Lalu karena memiliki dua hub yang berbeda, ini juga bisa memperpendek jarak tempuh data untuk tersambung kepada hub utama. Nah, selanjutnya kita akan mengenal internet. Saya sajikan dua konsep internet. Konsep yang pertama itu, internet atau interconnected network. Ini merupakan sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.
Lalu konsep yang kedua adalah internet merupakan jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia, di mana ruang lingkup dari internet ini mencakup hampir seluruh penjuru dunia, sehingga siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, laptop, handphone, tablet, TV, maupun lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu ada kelebihan internet. Kelebihan internet ini memudahkan dalam mengakses informasi, baik informasi edukasi maupun hiburan. Sudah banyak juga platform online yang menyediakan berita terbaru serta permasalahan yang sedang terjadi, sehingga kita bisa mendapatkan informasi ini dalam bentuk gambar maupun tulisan, bahkan dalam bentuk video. Lalu, kelebihan yang kedua itu sarana konektivitas dan komunikasi. Kita sudah tahu bahwa internet itu dapat menghubungkan hampir di seluruh dunia, sehingga internet ini memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga atau dalam waktu yang singkat meski terpisah jarak yang jauh. Lalu alamat dan pemetaan, di mana internet ini dapat membantu pengguna untuk mendapatkan alamat atau mencari tahu lokasi di setiap tempat di dunia melalui peta dengan bantuan teknologi GPS maupun mesin pencari di Google. Lalu yang terakhir yaitu sarana hiburan, di mana internet ini bisa memberikan akses yang lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, atau bahkan bermain game online. Nah, selanjutnya ada kekurangan internet. Yang pertama itu cybercrime. Minimnya internet yang dapat dipublikasikan secara luas adalah masalah cybercrime atau kejahatan dunia maya, seperti bullying maupun pembuatan meme yang menyakiti hati. Itu merupakan contoh-contoh dari cybercrime yang menjadi kekurangan internet. Lalu yang kedua itu ada spam. Spam ini juga merupakan istilah untuk menyebut pengiriman iklan atau pesan yang tidak diinginkan yang diterima pengguna secara terus-menerus. Lalu itu dapat memudahkan rasa sosialisasi. Tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk terhubung melalui internet daripada secara langsung, di mana hal ini menimbulkan individualisme dan berkurangnya juga kegiatan untuk bersosialisasi. Lalu yang terakhir yaitu menghasilkan radiasi. Kita tahu bahwa untuk mengakses internet ini membutuhkan smartphone atau laptop. Nah, hal ini dapat menyebabkan radiasi pada mata, terutama jika digunakan selama berjam-jam. Kita sampai di ujung presentasi. Setelah mengetahui bahwa internet ini bak dua sisi mata uang, ada kelebihan dan kekurangan, alangkah lebih baiknya kita lebih bijak dalam penggunaan internet maupun sosial media. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.